Baiklah, kali ini saya akan presentasikan sebagai salah satu tugas konsentrasi IPS. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Junius Kubea, uh, mahasiswa Universitas Katolik Dalasan Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Kali ini saya akan berusaha untuk mempresentasikan dengan judul materi pengaruh budaya Eropa terhadap Indonesia dan pengaruh budaya Asia terhadap negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu sebelum pembahasan dalam, saya di sini membahas ada dua dampak yang saya akan bahas. Dampak pengaruh Eropa itu ada dua dampak yang secara positif dan negatif, terus sama pula dengan budaya Cina atau budaya Asia yang ada. Jadi saya akan bahas sini ada dua aliran secara negatif dan positif. Saya masuk langsung pembahasan pertama, yaitu pengaruh Indonesia terhadap budaya asing, yaitu budaya asing yaitu salah satunya adalah budaya Eropa. Nah, kali ini kita sebagai generasi muda yang selalu kita ketahui bahwa pengaruh budaya Eropa itu sangat sensitif ya, sangat populer dan berkembang pun sangat pesat. Oleh sebab itu salah satu hal yang berkembang mempengaruhi negara Indonesia adalah salah satunya teknologi. Nah, kita bisa berbandingkan dengan sama-sama yang dahulu dengan sekarang. Dengan sama dahulu kami lakukan dengan berbagai itu dengan alat-alat yang tradisional. Melakukan yang alat-alat tradisional seperti menanamkan padi, menanamkan segala sesuatu dalam bidang ekonomi itu dengan secara sistem kerja sendiri, kerja mandiri dengan olah-olah tangan. Namun munculnya era budaya barat itu salah satu dampak pengaruh yang sangat positif. Pertama, pembahasan kali ini saya masuk dalam pembahasan pengaruh yang secara positif. Misalnya pengaruh yang secara positif itu tadi saya bahas bahwa pengaruh yang menimbulkan budaya barat terhadap Indonesia itu budaya salah satunya teknologi ya, teknologi. Nah, teknologi ini sangat membantu bagi kehidupan bangsa Indonesia, sangat membantu dan sangat mendukung sekali kehidupan yang berlangsung, yang bagi kehidupan yang dulu pas di zaman modern, zaman yang tradisional bahkan di zaman modern sekarang. Nah, salah satu contoh konkret yang membantu dalam kehidupan manusia adalah pertama, dulu kehidupan orang tua dan nenek moyang kita tuh menanamkan atau melakukan pekerjaan dengan secara paksaan atau secara pakai parang, pakai kapakah atau apa sebagainya. Namun ketika munculnya budaya barat atau munculnya hal-hal canggih, teknologi canggih, maka dulu yang melakukan hal itu sekarang jadi mudah, dan yang menikmati adalah generasi muda sekarang di Indonesia. Itu salah satu dampak pengaruh positif terhadap generasi kita sekarang, yaitu negara Indonesia. Ada salah satu aktor lain juga pengaruh positif, yaitu perkembangan sekarang, perkembangan teknologi. Teknologi sekarang itu sangat memudahkan kita untuk melakukan segala sesuatu tugas. Misalnya kita melakukan secara online. Itu salah satu dampak positif yang sangat mendukung kelangsungan kehidupan manusia, yaitu manusia Indonesia yang ada saat ini, dan lebih berperan, lebih teratur pada generasi muda. Oleh sebab itu, maka itulah bisa disebut bahwa itu adalah dampak positif yang mendukung dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Itu yang dampak positif. Yang dampak negatif adalah budaya Eropa yang terhadap budaya Eropa, dalam hal ini budaya Barat, yang mempengaruhi secara negatif terhadap negara Indonesia adalah yang pertama, yaitu di sini saya bisa dibilang yaitu ada tidak salah ada tiga kategori, tiga elemen. Yang pertama adalah budaya berpakaian. Budaya berpakaian. Dulunya kita berpakaian secara punya etika moral, namun ketika budaya Barat muncul sangat mempengaruhi sekali, sangat mempengaruhi dalam kehidupan berlangsung, kehidupan itu juga. Nah, salah satu kontra yang saya alami dan sendiri yang saya pernah lihat dalam kehidupan saya adalah cara berpakaian. Misalnya
laki-laki misalnya contoh konro, laki-laki berpakaian itu dengan robet-robet, dengan berpakaian yang gaya-gaya model-model yang memang tidak efisien, seperti berpakaian dengan gaul-gaul ya, gaul-gaul, potong-potong, terus melakukan pemotongan rambut dengan yang tidak efisien bagi kehidupan sesamanya. Itu salah satu dampak negatif bagi kehidupan, bisa merugikan kepada terhadap sesama yang lain. Itu salah satu contoh yang harus perlu diwaspadai oleh kehidupan kita, generasi muda. Yang berikut, yang kedua, contoh yang kedua bagi dampak negatif, yaitu globalisasi atau perkembangan global sekarang, atau teknologi. Teknologi juga bisa memicu ada dampak negatif. Nah, misalnya dampak negatif, yaitu kita melakukan secara online, atau kita melakukan mencari jawaban ketika dosen memberikan tugas kepada kita. Kita hanya mencari langsung di Google. Berarti itu salah satu dampak kita untuk menghancurkan berpikir secara imajinasi, konsep kita tuh menghancurkan. Itu salah satu era munculnya Google, atau era munculnya pokoknya elektronik. Makanya kita bisa meniru, kita bisa berpikir secara rasional dan melakukan jawaban tidak bisa. Maka oleh sebab itu saya ingin jauh bahwa itu salah satu aktor yang sangat mendukung secara negatif adalah kita hanya mengambil serba yang ada. Jawaban semua ada dalam Google. Berarti itu salah satu menghancurkan kita untuk berpikir secara krisis, menghancurkan berpikir secara rasional. Ini hanya menumbuhkan lewat apa yang saya sampaikan tadi, lewat Google atau lewat media massa lainnya. Kita bisa meniru, bisa mengambil contoh, dan kita membandingkan. Itu adalah salah satu pengaruh yang sangat besar dalam kelangsungan kehidupan manusia. Yang ketiga adalah model rambut ya, model rambut. Kebanyakan saya lihat itu dipakai oleh kaum putri dengan putra, atau kaum perempuan dengan wanita, yaitu melakukan rambut pirang. Pirang itu salah satu budaya barat yang dialami oleh negara Indonesia. Maka oleh sebab itu perlu kita waspadai, kita perlu menjaga diri atau waspada, bahwa salah satu pengaruh yang sangat konkret, yang memang sangat menghancurkan, menghancurkan atau meniru baik kelangsungan hidup manusia adalah satunya budaya melakukan rambut pirang, rambut kayak macam korong-korong seperti ambur-ambur. Itu satu budaya barat. Yang paling terakhir, saya bisa dibilang 3, namun saya tambahan, paling terakhir adalah pergaulan. Pergaulan, misalnya dalam hal pergaulan, kita selalu ikut setia dengan perkembangan sekarang, misalnya perkembangan barat, dunia barat, misalnya musik atau film, atau musik atau lagu-lagu dan seperti itu. Nah, itulah salah satu dampak negatif bagi menghancurkan kehidupan generasi muda sekarang. Sangat berbahaya. Itulah sangat berbahaya, bisa dibilang. Bisa mengikuti pergaulan, kita bisa melakukan misalnya dilakukan pakai celana yang dalam. Itu salah satu pengaruh. Ketika mandi dalam kolam renang atau di pantai, melakukan dengan pakai CD atau tidak memikirkan secara etika moral, hanya meniru gaya-gaya perilaku barat. Itulah salah satu budaya yang sangat menghancurkan kehidupan kelangsungan Indonesia. Jadi kebanyakan itu dipakai oleh kaum-kaum yang wisatawan. Seperti saya melihat di tempat-tempat wisata, misalnya di Bunaken atau di Pantai Pal atau di Raya Ampat. Itu salah satu saya lihat di situ, kebanyakan orang-orang bule itu dipakai celana-celana dalam. Maka hal itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita orang Indonesia. Ketika kita meniru ikut mengikuti gaya mereka, maka sangat mempengaruhi terhadap kita punya teman-teman atau kawan-kawan atau saudara-saudara kita yang lain. Maka oleh sebab itu ini sangat waspada pengaruh ini. Walaupun di segi lain mendukung dalam kehidupan kita, namun segi lain menghancurkan budaya barat itu, menghancurkan kehidupan kita juga. Oleh sebab itu saya di sini mengklarifikasikan bahwa ada 2 elemen yang saya bahas, yaitu budaya secara negatif dan positif. Jadi positif itu tentu apa yang saya sampaikan bahwa itu sangat membantu dalam kehidupan berlangsung Indonesia. Yang kedua itu negatif, yaitu salah satunya kita mengambil secara hadas, misalnya di Google, misalnya dalam elektronik, HP,
handphone itu salah satu budaya barat yang muncul kepada Indonesia, yang sebenarnya kita melakukan hal-hal yang sesuatu ini dengan mudah. Kita misalnya salah satu contoh konkret sekarang muncul yaitu pemesanan online Grab, mobil-mobil semua online. Itu salah satu budaya barat yang kita alami sekarang. Itu salah satu budaya asing, maksudnya budaya asing yang kita melihat sekarang. Perkembangan sangat canggih sekarang, mematikan dalam kelangsungan kehidupan, tapi di segi lain mendukung dan membangkitkan perekonomian sekarang dan membangkitkan media sosial dan jiwa-jiwa sosial sekarang. Namun hati-hati kita ketika memantau, ketika kita menjalani hidup dalam media massa ini, dan kita harus waspada. Kita berpikir krisis, kita menganalisis situasi krisis, kita menjalani kehidupan. Maka kita bisa dapat mengambil amal yang baik dan positif, maka kita bisa memberikan bermanfaat bagi para orang lain. Itu adalah satu budaya barat. Nah, sekarang budaya Asia. Sini tentu budaya Asia ini bisa dibilang hampir sama ya, hampir sama. Namun saya hanya bahas ada salah satu aktor yang memicu pada kehidupan kelangsungan Indonesia, bangsa Indonesia, yaitu salah satunya budaya pengaruh yang kelangsungan kehidupan Indonesia. Itu salah satunya adalah agama. Walaupun tadi budaya barat mempunyai memiliki agama dan menerapkan Indonesia, tapi saya tidak berbicara, misalnya hanya saya berbicara secara umum ya, secara umum. Namun saya di sini salah satu hal yang dari bagian Asia yang mendukung, menghancurkan atau mempengaruhi kehidupan kelangsungan Indonesia adalah agama. Dan salah kita ketahui bahwa agama yaitu agama Bunda konsensus dengan Hindu. Itu salah satu berbahaya mempengaruhi kita. Misalnya sebenarnya kita agama Kristen Protestan atau agama Katolik atau agama Muslim. Nah, kita bisa dengan gampang bisa meniru dengan ikuti pengikut mereka. Tentu dengan syarat mereka mempengaruhi kita, maka kita bisa dengan mudah bisa berinteraksi kepada mereka. Maka itu adalah salah satu hal yang dampak negatif buat kita. Maka kita harus hati-hati dan menanggulangi kehidupan yang akan mendatang ini. Yang kedua yaitu ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di bagian Asia itu sangat efisien ya, sangat konduktif dan normal sekarang ini. Maka oleh sebab itu salah satu aktor budaya dan salah satu pengaruh budaya yang menghancurkan mempengaruhi kehidupan kelangsungan Indonesia. Yaitu misalnya kita mengambil makanan yang bahan-bahan sudah jadi yang dibuat dan diimpor dari negara-negara yang asing seperti Asia, dari Cina, Jepang, Korea dan Korea Utara dan sebagainya, Singapura dan Malaysia. Itu mereka mempunyai impor-impor yang bahan makanan yang terhadap Indonesia. Nah, ketika kita menikmati makanan itu, ada salah satu aktor yang di situ tidak memiliki dampak membangun kehidupan manusia. Maka itu salah satu mendukung kehidupan manusia. Dan yang salah satunya menghambat perekonomian Indonesia. Ketika Cina memiliki ekonomi yang lebih tinggi, maka ekonomi Indonesia bisa merugikan. Bisa mengurangi dalam perkembangan peningkatan ekonomi yang ada. Itu salah satu budaya barat yang mempengaruhi kita terhadap dalam hal ini budaya bagian asing, budaya asing terhadap Indonesia. Nah, oleh sebab itu terus salah satu contoh yang saya ambil sini tentang budaya asing, yaitu kita bisa lihat musik-musik, film-film Korea. Nah, film-film Korea sekarang tuh drama-drama apakah dan sebagainya mereka yang lakukan. Itu salah satu budaya bagian Asia yang mempengaruhi keadaan Indonesia. Maka Indonesia kebanyakan itu selalu mensuntikan melakukan film itu melakukan gaya-gaya model-model yang berbeda, gaya-gaya model yang sangat krusial ya. Ini salah satu pengaruh yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Indonesia. Yang kedua adalah elektronik di media massa. Dan saya sudah sebut juga di bagian budaya barat, namun saya bahas kepada budaya asing yang terhadap di budaya Asia, yaitu elektronik ya, yang dimiliki dalam hal ini pengaruh yang sangat dimiliki oleh negara Cina. Cina itu sangat krusial sekali perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan dan dalam dunia global itu sangat ketat, memang sangat efisien mereka. Namun Indonesia sangat meningkat ya, ketika mengikuti mereka, maka Indonesia sudah semakin dan demi sedikit mereka sudah mulai berkembang dan sampai sekarang ini.
Maka budaya Cina sangat berpengaruh kepada kehidupan kelangsungan Indonesia. Seperti elektronik, seperti misalnya membuat mobil, membuat AP, dan sebagainya. Nah, itu makanya ketika kita meniru dengan secara maksimal, secara efisien, maka kita bisa perilaku yang positif. Kalau kita tidak memanfaatkan hal itu, maka kita bisa berpikir secara negatif. Maka saya meyakini bahwa ada dua faktor yang mendukung dan kelangsungan Indonesia dari terhadap budaya Asia, yaitu secara positif dan negatif. Maka oleh sebab itu kita perlu misalnya akan jadi berperan penting, akan jadi aktor utama untuk pengaruh adalah generasi muda yang kita sekarang, generasi milenial. Jadi kita harus perilaku yang efisien, kita menjalani hidup, kita harus punya prinsip dan komitmen yang tinggi terhadap sesama kita. Maka godaan-godaan yang datang kita bisa menolak dan menghancurkan dengan keyakinan iman yang kokoh. Itulah yang saya bisa presentasikan. Semoga presentasi singkat kita bisa bermanfaat, bisa membangun dan bisa melengkapi dan bisa membekali. Jangan lupa terus like, komen dan sebagainya. Terus semoga menjadi bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom.